Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Valian Lukat Perdana Sutrisno, SPD MPD selaku pembimbing magang industri saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri kegiatan seminar magang industri secara online. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Eri Kurniawan, akan mempresentasikan judul laporan saya tentang proses pouring pada mobil Mercedes-Benz C250 AMG 2012 di bengkel Automobil Tech. Automobil Tech merupakan bengkel mobil umum yang berdiri pada tanggal 14 Agustus 2004 yang didirikan dan diresmikan oleh Bapak Yosep Nagoro Raharjo, Sarjana Hukum, sebagai pemilik bengkel. Bengkel ini terletak di Jalan Tanjung Raya, nomor 109, Karangasem, Kecamatan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Bengkel Autotech Mobile melayani banyak perawatan mobil mulai dari kebutuhan spare part, service engine, tune-up, AC mobil, electrical body, overhaul engine, sporing, dan perawatan lainnya. Kegiatan umum yang saya lakukan di Automobil Tech yaitu yang pertama adalah tune-up. Tune-up mobil yaitu sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan atau pembersihan. Adapun komponen yang biasa dicek atau disetel pada saat tune-up yaitu yang pertama pengecekan serta pembersihan filter udara. Biasanya mekanik akan membersihkan filter udara dengan menggunakan angin bertekanan tinggi. Bila kondisi filter sudah sangat kotor, maka harus diganti. Yang selanjutnya yaitu pengecekan busi dan pembersihannya. Yang selanjutnya yaitu pengecekan dan penyetelan celah katup agar katup terus berada dalam kondisi yang baik. Yang selanjutnya yaitu pengecekan tegangan V-belt. Apabila tegangan V-belt kendor, maka mekanik wajib melakukan penyetelan. Yang selanjutnya yaitu pengecekan baterai atau aki. Untuk arus akan dicek menggunakan baterai tester. Di bagian tune-up yang paling terakhir ini adalah pengecekan terhadap fluida, yaitu oli mesin, oli transmisi, minyak rem, oli power steering, atau oli-oli yang lain. Yang kedua yaitu engine analysis, merupakan proses di mana mekanik melakukan analisis kerusakan sistem mesin pada suatu mobil menggunakan alat yang bernama scan tool. Scan tool ini berfungsi untuk menemukan kerusakan pada mobil dengan cara scanning data yang tersimpan dalam memori ECU. Yang selanjutnya yaitu servis berkala. Servis berkala merupakan jenis perawatan yang umumnya hanya dilakukan pengecekan kondisi mobil saja. Adapun yang dilakukan pengecekan pada servis berkala ini yaitu pengecekan sistem rem, sistem transmisi, sistem kemudi, sistem bahan bakar, atau sistem-sistem yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu overhaul mesin, merupakan kegiatan pembongkaran mesin dan memeriksa komponen dalam mesin untuk mengembalikan performa mesin atau merekondisi mesin. Pekerjaan yang saya lakukan di Automobil Tech selanjutnya yaitu sporing. Sporing yaitu proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda seperti awal sesuai dengan settingan pabrik. Yang selanjutnya yaitu servis rem. Di antaranya yaitu pengecekan kondisi minyak rem apakah masih di atas minimum, di bawah maksimum, atau sudah kurang. Yang selanjutnya adalah pengecekan kampas rem apakah masih layak dipakai atau sudah aus. Selanjutnya yaitu pembersihan komponen-komponen pada rem. Pekerjaan yang selanjutnya yaitu nomor 7, perbaikan sistem AC mobil. Kebanyakan yang dikeluhkan yaitu AC mobil kurang dingin atau tidak dingin.
Pada kondisi tersebut biasanya didiagnosa kekurangan freon atau adanya kebocoran pada komponen sistem AC. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan khusus. Apakah sporing itu? Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui apakah sporing itu. Sporing adalah proses untuk mengatur ulang posisi setir agar sudut geometri roda depan kembali dalam posisi semula sesuai spesifikasi pabrik. Sporing yang benar akan mengembalikan keselarasan kontak antara ban dengan permukaan jalan. Berikut adalah fungsi sporing. Yang pertama, untuk mengurangi keausan ban. Jika sudut roda depan benar, maka ban akan lebih awet. Yang kedua, lebih aman untuk dikendarai. Jika keadaan setir yang normal, maka akan lebih mudah dikendarai. Misal, seperti kondisi setir bergetar, itu akan mempengaruhi kenyamanan saat berkendara. Yang selanjutnya yaitu pengendalian lebih stabil. Setelah sporing dilakukan, kenyamanan berkendara akan bertambah seiring dengan berkurangnya getaran, sehingga pengendalian lebih stabil. Yang selanjutnya, menjaga keawetan kaki-kaki mobil. Lalu, menghemat penggunaan bahan bakar mobil. Jika laju mobil dirasa mulai berubah, maka hal itu akan memerlukan bahan bakar mobil yang lebih banyak, karena daya yang dibutuhkan harus besar. Berikut ini adalah tanda-tanda mobil perlu dilakukan sporing. Yang pertama, posisi setir tidak sentral. Seperti gambar pada kiri, posisi setir tidak lurus dengan logo yang normal, agak miring. Ini dikarenakan setelan pada tirot belum lurus atau ban depan mobil belum lurus, sehingga perlu dilakukan proses sporing. Yang selanjutnya yaitu saat setir dilepas, arah jalan mobil lari kiri. Cara mengeceknya pun mudah, tapi harus membutuhkan kecepatan dan jalan lurus. Pada saat melaju pada jalan lurus dan kecepatan yang agak tinggi, sekitar 60-80 km per jam, lepas setir mobil dan lihat apakah setir mobil lari kiri ataupun kanan. Jika setir mobil lari kiri ataupun kanan, maka perlu dilakukan proses sporing. Tanda-tanda mobil perlu sporing selanjutnya yaitu yang nomor 3, setir mobil bergetar. Ini mungkin disebabkan oleh adanya kerusakan pada bushing. Untuk mengatasinya, lakukan pemeriksaan swing arm dengan cara melihat komponen ini, apakah patah atau hanya sekedar bengkok. Atau mungkin bisa juga bushingnya atau ball jointnya. Cukup memastikan karetnya apakah tidak ada yang retak ataupun pecah. Itu harus dilakukan pengecekan sebelum dilakukan proses sporing. Komponen yang mengalami kerusakan maka harus diganti terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya. Karena percuma saja jika tidak diganti terlebih dahulu, maka hasil dari sporing nanti tidak akan sempurna. Sebelum melakukan proses sporing, kita harus mengetahui tentang chamber, caster, toe in ataupun toe out. Nah, chamber ini yaitu sudut yang dibentuk antara kemiringan roda dan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Seperti pada gambar, jika roda miring ke arah luar kendaraan, maka nilainya positif. Dan jika roda miring ke arah dalam kendaraan, maka nilainya negatif chamber. Lalu yang selanjutnya caster.
caster yaitu sudut yang dibentuk oleh steering axis atau poros kemudi dengan garis vertikal dilihat dari samping kendaraan. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi serta untuk mendapatkan pengembalian ke posisi lurus setelah belok. Bila kemiringan steering axis ke arah belakang pada gambar caster kanan itu dinamakan positive caster. Bila kemiringan steering axis ke arah depan seperti kiri pada gambar caster, maka disebut negative caster. Yang selanjutnya yaitu two angle. Two angle yaitu perbedaan jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang. Jika roda depan bagian depan lebih pendek dibanding roda bagian belakang, maka dinamakan toe in. Seperti pada gambar ini adalah toe in. Nah, jika toe out, maka A lebih besar daripada B. Sebelum melakukan proses sporing, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan alat yang sangat penting yang akan kita gunakan untuk melakukan proses sporing. Yang pertama yaitu satu set alat sporing. Yang kedua yaitu kompresor dan selang kompresor. Yang ketiga, tire pressure gauge untuk mengukur tekanan ban, car lift untuk menaikkan mobil, brake pedal depressor, steering lock untuk mengunci setir, dan kunci-kunci yang harus dibutuhkan, serta senter untuk menerangi. Sebelum melakukan proses sporing, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang spesifikasi mobil yang akan kita sporing, karena kita akan mencari data pada alat sporing, dan data itu harus sesuai dengan mobil yang akan kita sporing. Problem solving sporing pada Mercy C250 AMG. Yang pertama yaitu general check sistem kemudi mobil. Mekanik akan menginformasikan kepada SA dan SA akan menginformasikan kepada konsumen tentang kerusakan yang terdapat pada mobil dan pekerjaan apa yang perlu dilakukan. Setelah general check, maka akan dilakukan test drive untuk menemukan berbagai kemungkinan kerusakan pada mobil. Contohnya, posisi setir tidak sentral saat setir dilepas arah jalan mobil ke kiri ataupun ke kanan. Lalu yaitu setir bergetar pada kecepatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu melakukan service sporing. Setelah melakukan diagnosa dengan benar, maka mekanik akan mulai melakukan pemeriksaan visual terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan service sporing pada mobil tersebut. Pelaksanaan proses sporing. Yang pertama kali dilakukan persiapan melakukan sporing, yaitu siapkan alat untuk sporing. Apa aja alat yang diperlukan seperti toolbox, alat sporing, lalu pasang seat cover dan steer cover, lalu parkirkan mobil dalam posisi lurus dan tempatkan ban depan pada meja sporing. Pasang karet pengganjal ban pada roda bagian belakang. Lalu cek tekanan keempat ban mobil apakah normal ataupun tidak. Jika tekanan dirasa kurang, maka harus dilakukan penambahan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu menaikkan lift atau menaikkan mobil. Lalu ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian understeel mobil bagian bawah. Lalu selanjutnya adalah proses sporing. Yang pertama kali dilakukan adalah yaitu nyalakan mesin alat sporing. Jika alat sporing sudah menyala, kita jalankan aplikasi wheel alignment. Lalu klik manual alignment.
pilih merek dan varian mobil. Lalu selanjutnya itu ukur ketinggian front axle vehicle level dan rear axle vehicle level. Input hasil tersebut ke tabel. Kita menggunakan meteran. Caranya seperti di gambar. Bagian bawah meteran ditempatkan pada velg bagian bawah, lalu dihitung sampai fender. Lalu selanjutnya muncul spesifikasi standar mobil. Sporing yang benar, datanya akan seperti gambar yang paling kiri. Lalu langkah selanjutnya memasang sensor pada keempat roda. Tunggu hingga sensor dapat terbaca oleh komputer. Sensor ini menempel pada roda seperti pada gambar. Lalu muncul perintah untuk menggerakkan mobil ke belakang ataupun ke depan. Nanti kita akan mendorong mobil sesuai perintah ke depan maupun ke belakang. Kita melakukan sampai muncul tanda merah. Selanjutnya muncul perintah tarik rem tangan dan pasang brake pedal depressor dan lepas pengunci piringan pada roda depan. Perintah selanjutnya yaitu putar setir ke arah kanan atau kiri sesuai perintah pada monitor sampai panah ke area hijau. Lalu kembalikan setir ke posisi semula sampai jarum kembali ke area hijau. Lalu akan muncul data yang menunjukkan nilai sudut chamber caster dan two angle. Sudut itulah yang harus dibetulkan atau dinormalkan. Lalu cek bagian kaki roda depan dan belakang. Kunci setir dengan steering lock. Lalu lakukan penyetelan pada baut penyetelan yang telah ditemukan. Biasanya penyetelan dilakukan pada tirot. Lalu setel menggunakan kunci pas sampai roda depan kanan dan kiri menunjukkan area pada hijau. Jika belum hijau, maka sporing tentunya belum berhasil. Jika sudah sampai benar-benar hijau ataupun normal setelan kanan dan kiri, maka kencangkan dan print hasil sporing dan lampirkan pada work order. Yang selanjutnya dilakukan yaitu lepas brake pedal depressor, steering lock, dan sensor serta pasang kembali pengunci piringan pada meja sporing. Lalu turunkan lift dan melakukan test drive. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Jika saat test drive mobil sudah dalam keadaan yang stabil dan posisi setir normal, tidak lari kanan ataupun lari kiri, maka sporing bisa dikatakan berhasil. Jika ada masalah atau setir lari kiri ataupun setir tidak sentral, maka harus dilakukan sporing ulang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.